Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohana Antriani, CGP Angkatan 10, SDN Pisangan 01. Saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 yang telah saya pelajari. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Di dalam pembelajaran saya hanya fokus memberikan materi tanpa mempertimbangkan karakteristik anak murid. Pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran saya menempatkan siswa sebagai objek dan kegiatan belajar bersifat klasik, dan juga saya menempatkan diri saya sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Guru terlalu dominan dan lebih banyak menggunakan metode ceramah. Pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat satu arah, di mana hanya menyampaikan informasi secara lisan. Memandang murid harus mampu menguasai semua materi yang dijelaskan. Di sini saya sebagai guru terkesan bersikap otoriter karena memaksa anak harus memahami materi yang dijelaskan. Lebih mempertimbangkan aspek kognitif dibandingkan aspek psikomotor dan afektif murid. Fokus di dalam mengajar saya hanya mengarahkan anak didik untuk berpikir tanpa melihat bahwa setiap anak itu unik dan memiliki kelebihannya masing-masing. Apa yang berubah dari perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Saya lebih memahami karakteristik anak didik. Karakteristik itu akan dapat saya pahami setelah saya melakukan observasi. Bakat dan minat memerlukan cara pemahaman yang berbeda. Bakat siswa akan tampak dari kemampuannya, prestasinya. Sedangkan minat akan jelas terlihat pada hobi, kegiatan ekskul yang dia ikuti. Pendidik harus menjadi pamong, ya. Guru itu harus mampu menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid, dan kita memberikan tuntunan agar anak-anak didik kita tidak kehilangan arah. Dan juga dalam pembelajaran yang harus dipertimbangkan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah tabula rasa, mereka pribadi yang unik. Anak bukan kertas kosong yang dapat kita gambar sesuka hati. Mereka pribadi yang unik. Peran kita di sini adalah saya akan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar tersebut agar mereka dapat mencapai potensi mereka. Mengajar itu memberikan tuntunan, bukan tuntutan. Di sini saya akan memusatkan siswa di dalam pembelajaran. Mereka akan saya berikan ruang lebih untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Bukan menuntut murid mendapatkan nilai tinggi dan hanya mencapai nilai KKM. Berhamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Dan saya akan menghadirkan model dan metode pembelajaran yang akan menggali motivasi anak didik, membangun mereka menjadi pembelajar sejati yang selalu ingin tahu terhadap segala hal. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik lagi agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan melakukan merdeka belajar. Artinya di sini anak-anak akan belajar tanpa ada paksaan, tekanan. Mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka dan tidak hanya fokus terhadap aspek kecerdasan. Artinya mereka memerdekakan diri mereka sendiri dan segala sesuatu yang mereka dapat kembangkan melalui potensi yang mereka miliki. Pembelajaran berpusat pada anak. Di sini saya sebagai fasilitator akan memberikan keluasan pada anak untuk aktif dalam pembelajaran. Dapat saya lakukan dengan metode berbasis proyek. Membuat metode belajar yang menarik, ya, agar mereka lebih nyaman, mereka lebih menyenangkan di kelas, maka metode belajar interaktif dan kolaboratif akan saya lakukan. Menuntun anak berpikir kritis dan kreatif. Ya, saya akan memberikan anak pertanyaan pemantik dan kegiatan-kegiatan interaktif yang menarik supaya mereka mampu untuk berpikir kritis dan kreatif.
membuat permainan yang menarik dalam pembelajaran. Ya, karena salah satu kodrat anak adalah bermain. Dalam belajar tidak lupa kita sangkut pautkan dengan permainan, karena permainan bisa menjadi bagian dalam pembelajaran di sekolah. Untuk matematika kita bisa menggunakan permainan congklak. Bisa juga dengan permainan game edukatif. Kesimpulan saya dari modul 1.1, Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya di sini pendidikan dan kebudayaan adalah suatu hal yang merupakan satu padu dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Untuk mencapai kebudayaan itu, kita menjadikan pendidikan sebagai fondasi. Pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban bangsa. Inti dari pendidikan adalah perubahan. Kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis, harus terus bergerak dan mengupayakan terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan terisolasi, kebudayaan akan menuju kehancuran dan juga pendidikan tidak akan bisa menjawab tuntutan zaman. Jadi, perubahan adalah hal kekal yang harus terus terjadi. 3 kerangka perubahan KHD adalah 1. Kodrat alam, kodrat zaman. Yang kedua, prinsip perubahannya adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu adalah dalam melakukan perubahan kita tidak boleh melupakan nilai budaya yang ada di masyarakat. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pelajar. Yang terakhir adalah budi pekerti. Yang harus berubah adalah budi pekerti. Pendidik harus seimbang antara cita rasa karsa. Pengembangan karakter akan tercipta melalui pembiasaan. Budi pekerti membawa kita kepada kebijaksanaan. Jika seimbang akan terjadi kesempurnaan. Dengan kata lain, tujuan dari pendidikan ini adalah murid, murid, dan murid. Di mana orientasi kita sebagai pendidik adalah yang paling utama dan esensial adalah murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.